Oke, kembali lagi bersama saya Host Magang Erik Sadewa di Podcast Gangster. Oke, dan ini saya ketemu teman lama seberapa tahun ya? 12 tahun. 12 tahun. Dulunya saya tahu teh gitarisnya. Vokal. Pang. Pang. Mau sih? Trash pang. Trash punk. Teh vokal di saya ting laguna ting jadi ting itu. Tapi dulu sempat kaget pertama pas ngelihat di YouTube. Iya bener gitu si Ceprit. Dan dulu mah pegangnya bahasa Indonesia mah ceking, gondrong gitu. Nah, dan sekarang Selamat udah punya pasangan. Ya, Gitu. syukur ya. Syukur. Nah, sebelum tanya ini ke Ceprit yang lebih dalam ya, pengen tanya ke istrinya nih. Enggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, bebas aja. Gak apa-apa, santai aja. Orang sudah bukan? Nah, ya nggak bisa sudah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bisa sih, cuman sedikit gitu. Kenal sama manggilnya Ceprit aja nih. Kenal sama Ceprit ini awal mula gimana? Sebenarnya aku gak kenal sama dia. Sebenarnya nggak kenal. Diperkenalkan sama temen aku. Oh, ada jomblo, ada sama comblang. Iya. Bilang gitulah. Nah. Bisa dibilang gitu. Cuman pas waktu itu emang aku lagi pengen ke Bandung. Aku gak punya teman, gak punya saudara semua di sini. Pokoknya aku gak punya bener-bener sama sekali di Bandung. Terus akhirnya ya udah nih aku punya temen nih di Bandung. Nanti aku kenalin sama kamu katanya gitu. Dan akhirnya aku dikenalin sama dia. Terus ya jalannya waktu ya akhirnya ya suka gitu. Ya sama-sama suka sih sebenarnya. Dari awal ketemu suka teh. Kalau belum sih biasa gitu. teman aja. Oh, teman aja. 2 tahun 2016. 2016. Nah, maaf ya, saya juga kan sering underestimate sama orang gitu. Dengan penampilannya Ceprit seperti ini nih, apa sih yang maksudnya apa spesial ada titik Ada ininya makanya kelebihan bisa ngelihat itu. Biasanya kan ya nggak semua ya, biasanya wanita itu mencari pasangan itu yang bisa dibilang globalnya perfect kayak normal gitu, nggak tatoan kayak sayapnya amburadul gitu. Apa sih bisa? Awal aku pertama kali ngeliat dia itu nggak ngeliat fisik ya sebenarnya. Awalnya karena aku juga sama bertato juga. Bertato juga, aku sama bertato juga. Terus pertama kali aku kenal dia kasih responnya baik sama aku. Responnya baik Atau pura-pura baik? Nggak tahu juga ya. Kalau itu cuma modus doang, aku nggak tahu ya. Iblis. Cuman ya aku nganggepnya emang dia baik gitu. Benar-benar. Ya katanya oh ya udah deh gitu, kasarnya aku punya teman di sini. Intinya mah aku punya teman dulu gitu. Oh, Kasarnya intinya aku pengen punya teman dulu Di Bandung. di Bandung. Karena aku sama sekali nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya siapapun di sini, Bandung. nggak punya. Ini juga baru pulang dari Singapura Iya, aku baru pulang dari Singapura juga waktu itu. Singapura, Malaysia. Singapura, Malaysia baru pulang. Baru dari Singapura, Malaysia. Teman saya di Singapura, Malaysia tuh banyak yang kena narkoba. Tapi enggak ini mah. Nah, dari situ langsung ada kedekatan. Dekat terus tahu kehidupan dia di jalan seperti apa. Nah, kehidupan dia di jalan apa? Maksudnya cek bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya apa sih yang saya harapin dari ini hidup di jalan? Hidup kayak gininya, Ya. soalnya printnya orangnya sampai gitu kan katanya ya apa sih itu yang memikirkan masa depannya? Oh, Sundana orang yakin lah kalau atau emang ingin merubah, bukan merubah 100%, yang merubah untuk
menjadi lebih baik gitu. Maksudnya menjadi lebih baik itu diarahkan untuk mencari uang, bukan mencari uangnya, istilahnya naon. Maksudnya untuk diri pribadi atau untuk chapritnya? Diri pribadi. Kalau untuk karakter sifat mah susah ya, nggak bisa gitu. Itu pasti akan timbul konflik kan maksudnya. Untuk misalkan yaudah deh, penampilan kamu kayak gitu, asal pede, asal enjoy, asal happy, tapi yaudahlah kita menyongsong masa depan. Maksud saya gitu. Untuk awal aku nggak ada kepikiran dia bakalan jadi pasangan aku, enggak. Dari awal kita emang bener-bener teman, dan posisinya aku emang pas baru pulang dari luar itu aku emang bener-bener nyari yang temen yang kasarnya dulu aku yang kasarnya maaf ya, yang high class kayak gitu, yang maksudnya nggak di jalan, yang belum pernah aku temuin temen di jalan, aku belum pernah. Oh, basic dulunya itu emang temen-temennya high class di Singapura. Kayak model ya maksudnya Ya di clubbing, ya gitu. Kalau untuk jalan apalagi gangster itu aku nggak pernah. Makanya pas aku ketemu sama dia, yaitu teman-teman aku di Jakarta, lu main sama gangster apa? Lu nggak ngerti gitu. Gangster apa sih? Brigis loh, dia brigis loh, dia tanya, dia brigis loh, brigis tuh gangster tau. Temen di Jakarta tahu. Temen di Jakarta tahu, sedangkan aku enggak. Seorang chaprit itu dulu anak gangster. Nah, gue punya mau chaprit itu kayak pernah nyadap deket geng Brigis dulu, pernah deket GBJ. Ya, sekarang. Orang punya nyawona taunya chaprit ya di musik. Memang dulu mah cinta musik. Sawe, underground. Berarti di Singapura sendiri nggak ada gangster dong? Nggak ada, aku kumpulannya emang sama tato. Tato tuh emang tato untuk seni. Iya. Jadi aku sama anak-anak di First Studio, waktu itu First Tato Studio di sana di Jalan Bugis kalau nggak salah. Di situ aku emang bener-bener belajar buat nato gimana, terusnya Artis tato juga. Terusnya diliatin kerjanya seperti apa gitu. Aku cuman bergaul sama mereka. Dan sebelum aku ke Singapura juga aku bergaulnya nggak pernah yang namanya tahu gangster, tahu gimana, yang taunya aku klub aja. Sempet shock kultur nggak sih? Shock ketika tahu chaprit kehidupan gangster, terus nggak lepas dari kebrutalan gitu. Ada shock nggak sih? Shock culture gitu? Enggak ada sih, soalnya aku udah ngerasa gangster tuh begini udah tahu dari temen aku duluan. Jadi kamu kalau misalkan emang dia pasangan kamu, dia bukan pasangan aku, dia teman aku bilang gitu. Ya udah kamu jangan sampai deket nih sama dia, sampai temen aku bilang begitu. Kalau di Jakarta kan emang terkenalnya tawuran ya. Brutal banget kan, selalu bikin masalah. Kalau di Jakarta kan anak SMA tawuran antar etnis. Nah, kalau di Bandung kan emang gangster, tapi bentuknya kan emang klub motor dulunya ya, gangster. Trek-trekan gitu. Trek-trekan itu akhirnya meluas ke sini, jadilah stigma masyarakat yang di labelin gangster, jadi stereotip, jadi gangster, terus jadinya karakter kan di sininya gitu. Nah, itu udah cukup agak instan gak sih atau agak lama prosesnya? Nggak terlalu lama sih kalau kata aku, soalnya soalnya buat aku mah buat adaptasi di satu lingkungan aku emang cepat sebenarnya. Jadi aku misalkan tahu nih lingkungan ini seperti ini, cuman yang aku anehin kok di pergaulannya dia seperti itu ya. Aku harus gimana nih? Emang jadi awalnya aku emang introvert banget. Jadi introvert, aku nggak membuka diri buat siapa sih aku gitu, diam aja. Jadi di perkumpulannya dia aku tuh orang pendiam banget, cuman bisa nyimak doang. Kayak gini ya, kayak gitu, cuma cukup tahu aku. Strategi begini. Dia pernah memperkenalkan semua teman-temannya dari berbagai macam geng motor ya.
dari yang Moonraker, XTC gitu, terusnya semuanya dia aku dikenalin Sama gitu ya. kok bisa nyatu gitu, Iya. bisa bareng gitu, bisa kumpul bareng, ngobrol bareng. Berarti akhirnya tahu kultur di Bandung seperti Baru tahu ya baru tahu pas aku di sini gitu, aku baru tahu namanya gangster tuh di sini. Dan di Nah. jalan pun aku udah tahu di sini. Terus nekat mau dipersunting sama Capri. Sebenarnya kalau boleh jujur maksa. Dia maksa minta, oh adalah serius aja karena posisinya emang aku banyak yang karena mungkin kumpulan dia kan cowok-cowok semua tuh, aku sendiri yang cewek, mungkin udah lebih kamu lebih diprotektifin nih sama aku, udah aku mau Nikah. kamu jadi istri aku aja gitu. Tapi Iya, ada feedback, ada perlawanan nggak dari teman atau keluarga? Siapa? Manggilnya siapa? Sisil. Jadi dari keluarga. Nggak ada sih, fine aja, nggak jadi. Oh, keluarganya modern ya? Nggak mau. Jadi nggak kolot-kolot banget lah ya bahasa Sundanya. Jadi emang Kalau itu pilihan kamu happy ya. Iya. Oh gitu. Resikonya apapun itu lo tanggung sendiri gitu. Jadi keluargamu udah terserah lo udah dewasa, keluar dari rumah, lo bukan siapa-siapa, terserah lo mau jalan hidupnya seperti apa. Cuman balik ke rumah, lo anak ibu, lo anak mama gitu, lo anak orang tua. Jadi lo udah keluarga kita, tapi kalau di luar itu lo bukan keluarga kita. Itu Iya tanggung jawab itu ada berapa tanggung jawab. Kalau di luar rumah itu tanggung jawab tanggung jawab personal katanya. Kalau masih SD SMP itu tanggung jawab orang tua. Ya ini kan udah ada punya pemikiran, udah punya ini. Nah, Capri nih, Prit. Dulu ini saya ada sentilan ya, ada nggak tahu itu bercanda, nggak tahu naon, nggak tahu apa gitu ya. Agak kesinggung juga sih saya juga ngomong kayak gitu karena penampilan saya juga kayak gitu, tapi saya ngebuktiin sekarang ya. Saya ngebuktiin, oh ternyata penampilan saya dengan seperti ini ya tergantung pemikiran orang, tergantung kita berusahanya kan sebenarnya kan. Sedangkan kemarin pas ketemu Capri ada suatu kebanggaan, bangga udah punya motor, udah mau punya rumah, udah punya istri ya kan. Nah, Capri sendiri langsung suka sama Sisi ini tuh gimana? Suka pertamanya sama Sisi ini ceritanya gimana? Dari dicomblangin tadi. Ya, comblangin sahabatan dulu. Lama, lumayan. Berapa bulan? Hampir mau setahun. Belum ya? Sebelum 8 bulan. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan langsung married. Dan ini maaf ya, Capri kan nggak dijawab juga nggak apa-apa. Capri kan duda kalau nggak salah. Iya. Tahu Sisil juga kan di situ cerita kita cerita tidak ada. Kita jujur, kita punya anak. ya punya anak. Istri aku juga punya anak sama. Kita jujur. Ya saya itu. Pokoknya anak tanggung jawab kita. Yang saya terusin tadi yang saya kesel sama anak-anak ya temennya Capri tapi saya nggak bilang sama Capri si Capri mau sih nah jika gitu ya mau lama sambil namanya kali gimana mabuk kali ya gitu naon sih masa depannya sih ada jadi naon sih tentunya bisa kawin gitu bisa iya gitu. Nah kebanggaan kemarin tuh saya tuh itu anjir iya dijawab no dilecek maksudnya yang direndahin sama kalian tuh udah dijawab sama saya sekarang bahkan jadi YouTuber lumayan sukses ya jadi ya punyalah untuk kehidupan ini gitu dan Sisi juga support dari situ juga. Iya. Dulunya alhamdulillah istri yang mungkin support aku sampai bisa aku nggak di jalan sampai aku jarang musik gitu kan semua kan
tim musik aku kan pada hijrah, ada yang kerja. Jadi aku lepas dari band, aku fokus sekarang bisnis gitu. Yang tadinya aku di jalan dicemoohin sama tetangga, gitu banyak kan. Itu sekarang alhamdulillah saya bisa membuktiin gitu. Yang tadinya aku tidur di jalan street punk, gitu street punk di jalan, mabok udah sekarang alhamdulillah nggak ada. Munafik kan, mabok masih resep gitu dan tapi kontrol ngabir munafik lah udah begini. Tapi kontrol dari sisi juga kontrol. Iya. Dari aku Sisinya cukup strength nggak sih? terlalu strength, Overstrength contoh overstrengthnya? Ya mungkin termasuknya aku cewek galak ya mungkin. Maksudnya aku selalu mengutamakan kita hidup bareng itu tujuannya mau apa ya karena dia yang meminta untuk menikahi aku gitu kan. Dia mempersunting aku tujuannya apa ya kan. Kalau kamu pengen sama aku hanya buat teman hidup aku nggak bisa. Mending bayar. Mending bayar. Kalau misalkan kamu mau sama aku, dia harus seperti ini. Sanggup nggak? Oh, ada standar. Iya. Oh. Jadi bukan aku melarang, tapi membatasi diri. Kalau kamu sama aku, itu kamu udah harus ada peningkatan sedikit ya. Oh, itu kan demi kebaikan juga. Kebaikan itu bukan memilih, tapi Bukan membatasi. strike, Maksudnya jangan sampai lo mabuk di jalan, lo tepar di jalan, gitu gua nggak mau. Oh, I know. Ngerti. Kalau misalkan pengen lihat kemarin ada bocor. Kalau misalkan pengen minum, ya udah deh di rumah. Ya, Iya, di rumah. Kalau nggak di suatu tempat lah. Di suatu Kasarnya tempat. nggak semua publish tuh melihat. Ya kan itu bisa menimbulkan suatu percikan apa ya namanya orang yang ya kan itu kalau minum kita kan nggak kontrol emosi ya, bisa percikan masalah dari situ. Kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain, kita kena sasaran. Oh, itu menjaga itu. Karena posisinya awal aku kenal sama dia masih seperti itu kan. Nah makanya kenapa pas dia udah mau mempersunting aku ya caranya seperti itu. Maksudnya aku punya komitmen seperti itu, mau nggak gitu. Kalau kamu kuat dengan apa yang aturan aku, kasarnya rulesnya aku, ya ayo. Saya sih tipe orang yang susah berkomit, ini nggak sih? Berkomitmen. Susah untuk berkomitmen dulu. Jadi Maaf, dari pacaran dulu sebelum sama cewek juga susah untuk berkomitmen. susah. Tapi kenapa Iya, karena posisinya dia mau berubah. Walaupun menerima komitmen itu? menerima komitmen itu. Dan walaupun sedikit ya nggak mungkin langsung. Oh, oke, ya, bertahap. Itu yang aku makanya seorang cewek bisa nggak nih aku handle semuanya, dari kelakuannya dia, dari cara bicaranya dia, dari cara gimana dia apa sih gimana lah maksudnya table manner-nya dia aku harus Iya, table gitu. manner. Iya. Bukan untuk menggurui. Iya, Tapi kamu harus tahu tempat. Manusia itu harus begini, Iya. saling menghormati. Iya. Karena posisinya selama aku berteman sama dia, yaitu teman-temannya begitu gitu. Jadi ada yang kasarnya, nggak ada yang sama sekali sopan santun ya. Oh ya karena dari dulunya dibebaskan sama cekliknya, dibebaskan dalam arti asal anjing lah gimana, ayo mabuk lagi nanti kalau ada masalah begini. Kamu selalu ikut campur sama mereka. Ya itu makanya aku selalu mengingatkan dia aja. Makanya kenapa aku nggak suka dia minum di jalan? Iya. Karena posisinya pasti ada teman datang terus aku digeruduk atau aku lagi dicari, aku
sekarang nih kamu bukan hidup sendiri nih, Iya. hidup berdua nih. Ada anak nih, ada anak juga. Kalau sampai kamu ada apa-apa atau sampai di dalam gitu kita ke polisi mau gimana gitu, Iya. gitu kan ya maksudnya gitu. Oh. Boleh bantu teman, tapi tolong jangan full bantunya gitu. Bantu teman dalam arti ya udah kamu penting nggak usah di sini, kamu penting di sana, atau aku kasih pengarahan yang baik lah. Setidaknya kamu nggak full nanggung gitu. Jadi teman kamu tuh ngerti kamu udah punya pasangan sama aku gitu kasarnya. Nggak terlalu banyak, Jadi nggak kamu terlalu. harus membatasi begitu. Ingat, kamu di rumah keluarga aku. Anak juga ada tanggung jawab juga. Dulunya sendiri. Nah, pernah nggak sih selama berpasangan sama Caprit ini, Caprit kena masalah sampai masuk lembaga masalah? Belum pernah. Pernah, alhamdulillah. Ini yang ngerem ini kebaikan. Itu sangat apresiasi. Iya. Dulu kalau nggak ada ini ya udah pasti aku hidup di mana gitu, di jalan pasti turun lagi gimana. Apa ada istri aku, ya udah aku nggak istri sendiri online cari alam, rezeki alam. Tapi maaf nih, Brit. Dulu Caprit pernah nggak sih awalnya maaf ya, awalnya anjing pamajikan aja mending ngatur orang sih. Enggak. Pernah sih sebenarnya pernah dulu kan, tapi lama kelamaan memang ucapannya benar gitu. Oh iya mah demi keluar. Dulu pernah ngapain orang kia gitu kan. Kan lama kelamaan kan aku lama anjing akan orang suamina gitu. Dia lama kelamaan Pernah aku sempat break juga gitu. break dulu kita Kasarnya, pisah kita pisah dulu. pisah ranjang pernah dulu. Oh, introspeksi diri dulu. Introspeksi dulu. Introspeksi diri. Tapi kita baik-baik lagi. Oh, introspeksi dulu. Ini deh, saya kasih pengarahan ini, kamu masuk nggak? Kalau misalkan masuk, ini misalkan ini diterima, ini oke, kita menyatu lagi gitu. Gitu. Oh, Bisa dulu, tapi kita nggak dipakai ribet gitu kan. Biasa aja, saling teleponan. Telepon tetap telepon. Telepon. Cuman nanti ujung-ujungnya nanti kalau misalkan iya benar omongan kamu ini Iya, ini gitu. gitu. Iya kan? Ya itu kamu sendiri dong resikonya. Iya. jarang loh pasangan seperti itu. Biasanya pasangan kan cowok biasanya kan main weh. Biasanya kan gitu kan, ceweknya ini sedikit, ya gitu lah. Tapi yang cowok kan kadang-kadang kayak gitu. Tapi jarang mendengar apa ya, bukan feminis juga ya, maksudnya jarang mendengar pola pikir atau keinginan istri, karena wanita juga kan punya keinginan dan punya pemikiran untuk membangun suatu keluarga itu baik kan ya. Ego nggak sih? Ego. Tapi bisa sampai egonya dia bisa turun gara-gara aku. Malah sekarang lebih cenderungnya lebih aku yang lebih egois. Tapi egoisnya aku emang buat kepentingan dia juga gitu. Maksudnya aku bukan egois buat diri aku sendiri, buat kepentingan dia juga. Kalau boleh tahu berapa tahun tadi? Ulang lagi mau 7 ya gitu ya, mau 7. Sedangkan nikah juga saya nggak diundang. Kita panggil ke 12 tahun. Tapi ya cukup bangga sih, kemarin saya cukup bangga, terus punya istri, terus hijrah. Maksud saya hijrah itu bukan hijrah konotasi hijrah yang lain. Hijrah itu merubah kebiasaan buruk ya, kebiasaan buruk yang dulunya ternyata istri Caprit, Sisil bisa, ya tidak 100% lah, 70 atau 80% bisa untuk mengarahkan itu. Nah, tadi Caprit nih, ada nggak permintaan Caprit ke istri gitu? Jangan gini, jangan gitu. Ya, Nggak ada. karena banyak ngomong sih aku dapat uang hasil semua. Oh ya, jangan pegang uang. Jadi tanggung jawab istri semua. Tanggung jawab istri ya. Oke, Kalau aku punya uang, aku nggak mau dikatain sombong. Karena kalau aku punya uang, wah, asal aing kumaha. Karena kayak istri kan
usaha online, aku yang menganterin. Oh, usaha online juga. Iya. Di samping YouTube, usaha Iya, online. samping YouTube. Berarti Sisil nggak ke YouTube ya? Usaha? Enggak. Cuman cari aja. Sampai alhamdulillah, makasih buat YouTube. Sampai aku dapat ini motor ini dari YouTube. Dua sih motornya, anak minta satu kan. Iya. Saya tahu itu artinya Jepit berhasil dari YouTube. Yang tadinya aku dihina di mana, dicaci maki sama Tahu itu tahu saya tahu. Anjing hina banget saya. Tapi aku buktiin gitu. Sekarang nggak ada yang berani. Waktu di studio itu ya, Prit, main tuh balik ke mana? Karena yang bisa ada video ya, bisa berapa kali. Aku mah balapan, anak mah anak pang sampah gitu, sampah masyarakat. Ya alhamdulillah saat aku bisa ada support dari istri, aku bisa merubah ibadah. Ya tapi saya juga pernah dibilang sampah. Iya, ini banyak Sering, saya dibilang sampah. Tapi yang kebanyakan yang bilang sampah ke saya justru jadi sampah sekarang. Anehnya gitu. Jadi yang tadi bilang sampah jadi pinjam uang kan? Nah kenapa gitu aneh? Kadarnya orang itu bilang sampah ke aku, tapi pinjam uang ke aku sekarang. Tahu gimana aku kasihan. Ya bukan mengglorifikasi karena kesuksesan ini bukan ya. Iya. Cuman saya merubah stigma atau merubah pola pikir orang. Janganlah ngelihat orang dari tampilan. Iya. Kadang-kadang pemikiran kan beda dari tampilan. Ada pola pikirnya apa. Sedepan misi-misi. suram orang bertato. semua teman-teman dari keluarga juga termasuknya agak-agak ada mirisnya juga. Kenapa sih kamu milih dia kerja apa? Aku mencoba untuk menutupi. Tapi sekarang nggak ditutupin. Nggak ditutupin, saya terbuka dan akhirnya Baik semua. oh iya, Alhamdulillah. aku tunjukin nih apa yang aku pilih itu nggak salah. Entah itu dia dari segi sekarang dia udah berubah, entah itu kayak gimana dari jobnya dia atau kayak gimana, kan kita nggak pernah tahu. Makanya kenapa aku selalu bilang sama dia juga, kita harus tahu Purwadaksi seperti apa. Basicnya kita dulu kayak gimana. Jangan Kita harus lupa. tahu. Jangan lupa. Tapi kita nggak mau nonton di tempat yang sama. Kita harus lebih up lagi. Level kita harus lebih di atas lagi. Bukan berarti kita nanti abis di atas terus ya kita langsung sok belaga gila. Jangan. Kita lihat dulu kita susah seperti apa. Iya, kita dulunya Kita seperti diinjek apa aja ya. seperti apa. Gitu. Dan kita juga jangan injek-injek lagi gitu. Iya, walaupun aku kasarnya nggak pernah Iya. seumur hidup aku selama di Bandung aku nggak pernah yang namanya nggak dihargai sama orang. Alhamdulillah semua orang Bandung dihargai aku semua. Nah justru itu Kata-kata udah menghargai semua. Ya tadinya aku dianggap makanya rendah gitu, ceramah pada aku udah dihargai sama orang Bandung nih. Kenapa dia orang pribumi sendiri nggak dihargai? Gimana caranya? Ya aku harus berubah lah. Ubah mindsetnya dia seperti harus gimana, ya kan? Kamu harus gimana? Walaupun dia banyak aturan banget. Emang aku tahu dia agak kesel Iya. aturan. Karena dia orangnya hidupnya bebas pengennya ya kan. Tapi aku ya udah kalau kamu nggak suka silahkan. So kita sendiri dulu. Setelahnya dia kayak enak. Biasanya begini kok jadinya aku brutal lagi, kok aku jadinya ke jalan lagi, kok aku tidurnya di jalan lagi. Mabok lagi gimana itu resikonya seperti itu. Aku bukannya menuntut kamu untuk jadi orang yang harus rumahan, enggak. Aku pengennya kamu kok tahu batasannya enggak tiap hari kamu harus minum, walaupun itu gratis, walaupun itu kamu mau bayarin juga enggak tiap hari kamu harus begitu. Ada waktu tuh sebenarnya waktu kamu bisa manfaatin dengan cara apa, yaitu ke YouTube. Aku bilang cari kesibukan apa ya kesibukannya. Dia mikir akhirnya kamu daripada bikin status panjang lebar begitu, mending bikin YouTube. Oh awalnya dari bikin status. Dari bikin status panjang lebar kayak gimana? bikin YouTube kita bercanda, YouTube juga bercanda. Nah, di Londok kita bercanda bikin YouTube durasi 3 menit. Oh sebelum ada Londok, Iya, booming ya? Iya. Kita dulu bikin YouTube sampai aku dapat 1000 subscriber, menonton 1000 jam tayang. Alhamdulillah, udah lama kelamaan surat datang ya. Monet datang. Alhamdulillah di situ kita kembangin
Dulu artis kita ada Londok ya. Dulu Oh, habis artis kita ya mukanya aneh gitu kayak apa? ya siapa tahu ntar kedepannya bisa punya kantor, Iya, ya kan? insyaallah. Bisa punya pegawai, bisa punya kantor. Nah, terakhir dari saya ini, apa sih yang dari sisi lu sampai sekarang, apa sih yang nggak disuka atau kurang suka untuk sampai sekarang ke Ceprit? Kurang sukanya dia harus selalu diingetin aja. Oh, Iya, jadi nggak pernah. Jadi misalkan aku udah kasih komitmen nih segini, komitmen kamu harus ini ya. Nanti beberapa hari kemudian dia rubah lagi. Nanti aku harus ingetin lagi. Sebenarnya aku tuh paling males sebenarnya harus ngingetin berapa kali gitu. Lupa. Dia orangnya selalu jadi belum habitnya mungkin masih belum habitnya masih dia ya. dulu masih nempel gitu. Iya, habitnya dulu masih. Aku berarti prosesnya lama banget ya dia. Harus sabar, harus terus aja ngingetin dia. Gitu. Ya itu. Tapi pola pikir cukup futuristik. Ya lumayan sih ya buat sekarang ya. Saat ini untuk awal-awal mah wah udah susah banget buat ke depan. Oh, yang penting gue enjoy, yang penting gue enjoy. Oh, penting mah happy, enjoy. Ya, anak dulu hopeless lah ya. Bisa dibilang hopeless lah. Anak gang yang hopeless mah pasti gitulah. Anak yang masih. Lu pengen gak sih gitu? Pengen gak sih lu pengen punya karyawan? Pengen gak sih lu punya ini gitu? Jadi kita tuh tinggal duduk manis gitu. Pengen gak keluar kayak gitu? Pengen. Ya udah gimana caranya? Jadi jangan terlalu ngikut yang habit kamu yang di belakang itu. Udah lepasin gitu. Bukan berarti lepasin teman-teman kamu, enggak. Habit aku udah dilepas alhamdulillah. Iya. Jadi habit jalanannya Habit itu jalanannya, dilepas semua. Jadi habit jalanan yang kasarnya wah senggol dikit langsung hapus gitu kan. Aku nggak suka gitu. Oh, berarti sekarang pelan-pelan habit bergeser, pola pikir bergeser juga. Iya. Oh iya. Cukup berapa tahun ini hampir 7 tahun aku. Kalau dari kata-kata Sisil nih, Sisil berarti kuliah ya? Iya. Soalnya dari tutur katanya ngambil apa dulu? Akuntansi. Singapura. Enggak, di Jogja. Oh, di Jogja. Hebat ya, seorang Ceprit bisa dapat Kuliah S1. Kalau aku STLR. STLR aja gitu. Nah, Ceprit, terakhir, suka nggak sukanya sama Sisil? Ya suka dan suka atau suka dan duka mungkin. Ya, sifatnya lah, Ya. sukanya apa? Kalau sukanya mah cerewet istri aku. Tapi kan demi kebaikan ya. Kebaikan doang. Tapi lama kelamaan aku udah ngomongin kan aku kan cuek. Sekarang mah aku udah ngomongin tahu sifatnya. Jadi aku dengar ya. Belum apa dia ngomong-ngomong pergi ya. Berarti cukup bukan cukup. Berarti membuktikan cinta berarti sama Sisil kan. Sama cewek-cewek yang dulu mah dilawan, sih mana pasti gitu. Sekarang mah Kalau dia enggak. Ya, itulah terakhir dari saya. Hidup itu nggak ada yang tahu. Kita bisa saling menerima benar-benar. dan tahu merubah habit itu emang susah. Iya. Pola pikir emang susah. Dan saya cukup terima kasih sekali bisa podcast sama Sisil, sama Ceprit. Ya, inilah Sisil dan Ceprit. Wah. Like, comment, subscribe channel Bandung Rumit sama Ceprit Official. Siap. Say goodbye.